Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu masih limit fungsi aljabar, dimana kemarin kita sudah mempelajari limit fungsi aljabar yang mendekati bilangan tertentu, tetapi dengan cara bisa pemfaktoran gitu ya kemarin. Terus untuk kali ini masih fungsi aljabar, tetapi bentuk soalnya nanti itu memuat tanda akar. Kalau kemarin tidak ada tanda akarnya, berarti difaktorkan. Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, misalnya seperti ini. Ini ada limit fungsi fx di mana x mendekati a. Maka kalau kemarin fx-nya di sini tidak ada unsur akarnya, tidak ada mengandung akar, tapi kali ini yang kita pelajari ini adalah bagaimana kalau fx ini ada akarnya. Nah, untuk nanti penyelesaiannya limit yang ada tanda akarnya itu caranya yaitu dengan cara merasionalkan akar, atau bahasanya mengalihkan sekawannya. Siapa? Yang berakar. Ingat, dalam perkalian sekawan atau merasionalkan akar, kita nanti selalu ketemu ini bentuk A plus B kali A min B, atau dibalik A min B kali A plus B. Maka pasti nanti hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat, atau depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat. Yang depan ini dianggap A, yang belakang dianggap B. Maka nanti ketemunya seperti ini, nanti perkaliannya seperti ini terus, berarti langsung hanya depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat, tidak usah dikalikan secara semuanya. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh yang pertama. Misal seperti ini, limit x mendekati 4 untuk fungsinya akar x min 2 per x min 4. Nah, ini untuk soal ini seperti kemarin kan langkahnya harus kita uji dulu, kita cek dulu. X kita ganti 4, ketemunya terdefinisi atau tidak, punya nilai langsung atau tidak bahasanya. Nah, kalau punya nilai berarti ya itulah nilai limitnya. Tetapi kalau nanti ketemunya bentuknya tak tentu, 0 per 0 atau tak terhingga per tak terhingga, atau tak terhingga kurang tak terhingga, maka harus disederhanakan soalnya. Oke, ini kita cek, pasti yang atas kita masukkan ke fungsi itu, maka X kita ganti 4, ternyata yang atas ketemunya 0, yang bawah ketemunya juga 0, maka ini namanya bentuk tak tentu. Nah, kalau ketemu seperti ini, maka harus kita sederhanakan soalnya. Soal ini harus kita sederhanakan bagaimana yang menyebabkan 0 per 0 ini nanti hilang. Nah, maka ini dengan cara yang ketiga kemarin, yaitu dengan cara merasionalkan akar. Nah, bagaimana cara merasionalkan akar? Kita lanjutkan. Nah, seperti ini, mengalihkan sekawannya atau merasionalkan akar, karena akar yang terletak di atas, ingat ini akar x min a, berarti sekawannya adalah akar x plus a. Begitu dikalikan ini kan hasilnya tetap. Begitu. Berarti ingat, ini yang dianggap a itu yang depan itu akar x, yang belakang dianggap b itu yaitu yang 2. Maka yang kita uraikan itu yang perkalian antar sekawan, yang bawah ini karena tidak antar sekawan kita tulis apa adanya. Begitu, berarti yang bawah kita tulis apa adanya, yang atas ini sekali lagi yang depan dianggap a tadi akar x kuadrat min yang belakang itu 2, berarti min 2 dikuadratkan, maka yang atas itu hasilnya adalah x min 4. Nah, terus seperti kemarin prinsipnya tetap sama. Kalau x mendekati 4 itu berarti prinsipnya nanti kita menghilangkan x min 4 gitu kan. X mendekati 4, maka prinsipnya kemarin pasti ada unsur x min 4. Nah, x min 4 inilah yang harus kita buang. Nah, ternyata lihat yang atas bawah ada x min 4, ada x min 4, maka itu dapat kita coret. Maka hasilnya tinggal seper akar x plus 2. Nah, setelah kita nyorek, yang namanya menyederhanakan itu, nyurek itu namanya menyederhanakan, maka ini langsung kita ganti x, kita ganti 4, maka kita peroleh nilainya. Akar 4 itu 2, berarti 1 per 2 tambah 2 berarti 1/4.
Nah, untuk contoh yang pertama seperti ini, ketemunya adalah akar 4. Oke, seperti ini contoh nomor 1, contoh yang paling sederhana. Kita tingkatkan contoh yang kedua yang agak meningkat sedikit. Misalnya seperti ini, X mendekati 2 untuk X kuadrat min 4 per 3 min akar dari 4X plus 1. Nah, soal ini kalau X kita ganti 2 pasti 0 per 0. Yang atas ketemunya 0, yang bawah 4 kali 2 8 tambah 1 9, akar 9 itu 3, berarti 3 min 3, 0 per 0. Maka caranya harus kita kalikan sekawannya. Siapa sekawannya? Yang bawah, karena yang tanda akarnya di bawah. Maka kita kalikan 3 plus akar 4X plus 1. Maka itu atas bawah kita kalikan 3 plus akar dari 4X plus 1. Inilah kita kalikan ini. Ini diperoleh dari sekawannya 3 min dari 3 plus. Nah, yang antar sekawan itu berarti sekarang yang terletak di bawah. Maka kita uraikan. Untuk yang atas tidak usah kita uraikan, kita tulis apa adanya saja. Nah, ini seperti prinsipnya sama, bahwa ini yang dianggap depan itu, yang dianggap A itu 3, yang dianggap belakang itu akar dari 4X plus 1. Maka akan kita peroleh hasilnya menjadi X kuadrat itu X min 2 X plus 2, kemudian depan kuadrat itu 3 kuadrat min ini akar 4X plus 1 dikuadratkan. Maka kita memperoleh nilai akhirnya menjadi seperti ini. Nah, ini yang bawah ini 9 min akarnya hilang. Kurungnya masih dalam kurung, ingat ini masih dalam kurung. Kurungnya kita buka, maka nanti jadi min 4X min 1. Oke, kita lanjut. Kelanjutannya saya tulis lagi ini seperti tadi. Berarti kurungnya kalau dibuka yang bawah tadi menjadi min 4X plus 8. Min 4X plus 8. Nah, prinsipnya sama. Yang atas dan bawah itu pasti ada unsur apa ini? Karena X mendekati 2 pasti ada unsur X min 2. Berarti siapa itu X min 2? Harus kita hilangkan. X min 2. Nah, sekarang yang bawah kan belum ada X min 2. Maka harus kita ubah supaya ada unsur X min 2. Nah, maka di sini min 4X plus 8 ini dapat kita uraikan, dapat kita ubah menjadi seperti ini. Min 4 saya keluarkan dalam kurung, maka min 4 kali apa ketemunya min 4X, maka kalikan X. Min 4 kali apa supaya ketemunya plus 8, maka sekalikan min 2. Maka di sini sekarang sudah kelihatan unsur X min 2-nya, X min 2-nya berarti kita coret. Kita coret, maka sekarang fungsinya tinggal X plus 2 kali dalam kurung ini min 4. Nah, setelah ini X kita ganti 2, maka kita peroleh nilai limitnya. Begitu, berarti 4 bisa dicoret, tinggal min. Maka ini akhirnya adalah min 6. Min 6. Oke, seperti ini contoh yang kedua sebagai pembanding. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Masih sama, ini tadi kalau X-nya kan belum kuadrat, sekarang ada dalam akar, ada tanda kuadratnya. Prinsipnya tetap sama. Kalau X kita ganti 2 pasti atas 0, bawah juga 0. Maka kita kalikan sekawannya. Siapa yang bawah ini? Berarti akar min ini berubah jadi plus. Maka kita peroleh, kita kalikan sekawannya, yaitu menjadi seperti ini. Nah, yang antar sekawan ini yang depan itu berarti dianggap A itu akar dari 2X kuadrat min 4, yang belakang itu 2. Maka kita kuadratkan. Yang atas sekali lagi karena tidak antar sekawan cukup ditulis saja. Setelah itu X kuadrat itu dapat diuraikan, dapat difaktorkan seperti ini. Yang ini kalau dikuadratkan akarnya hilang, 2X kuadrat min 4 min 4. Berarti akhirnya kita memperoleh bentuk yang seperti ini. Sekali lagi tetap sama,
ini ada unsur X mendekati 2. Ingat, X mendekati 2 pasti nanti ada X min 2. Oke, lanjut. Nah, sekarang begini. X tinggal yang bawah jadinya kan 2x kuadrat min 8. Nah, di sini ada angka 2, di sini ada 8, maka angka 2 dapat saya keluarkan sehingga ada unsur x kuadrat min 4, maka ini dapat kita faktorkan sebenarnya. Sebenarnya ini tidak usah langsung bisa dicoret sebenarnya. Oke, berarti ini ada x mendekati 2 pasti ada unsur x min 2. Sudah kelihatan x min 2 nya, kita coret, ternyata ada yang sama. Oh, tinggal x mendekati 2, ini kita ganti 2 aja, hasilnya seperti ini, maka akhirnya kita peroleh yaitu 4 dibagi 2 itu 2. Oke, contoh yang ketiga seperti ini. Kita lanjut contoh yang keempat. Ini biar tahu perbedaannya. Contoh yang keempat. Sekarang kalau akarnya ada 2. Ini contoh yang terakhir berarti. Nah, di sini misalnya seperti ini. Ada akar min akar, akarnya ada 2. Mungkin nanti yang terletak di atas juga ada akar min akar, tapi itu nanti aja. Oke, seperti ini. Bridge-nya tetap sama, kita kalikan sekawannya. Nya siapa? Nya yang ada tanda akarnya, berarti yang di bawah ini. Berarti ini dianggap A, ini dianggap B. Maka kita kalikan sekawannya, A plus B jadinya. Nah, seperti ini. Akar dari X min 2 plus akar X min 4. Yang antar sekawan hanya langsung kita uraikan, yang tidak antar sekawan yang atas cukup ditulis apa adanya. Berarti depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat. Depannya ini tadi akar X min 2, belakangnya akar 4 min X. Maka kita peroleh hasilnya. Nah, seperti ini. Kalau tanda kurungnya kita buka, maka ini jadi min 4 plus X. Oh, akhirnya kita memperoleh hasilnya seperti ini. 2x min 6. Ingat, di sini x mendekati 3 pasti ada unsur x min 3. Nah, ini harus ada temannya x min 3 di bawah ini. Lah, yang bawah kan sudah kelihatan. 2x min 6, angka 2 bisa kita faktorkan. Oke, kita lanjut. Nah, tadi 2x min 6 dapat saya ubah bentuknya, 2 saya keluarkan jadi 2x min 3. Berarti sudah kelihatan yang menyebabkan 0 itu adalah x min 3 ini, maka dapat kita coret. Itu dapat kita coret. Berarti sekarang bentuknya menjadi tinggal seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita ganti saja x sama dengan 3. Maka x kita ganti 3. Berarti ini akar 3 min 2 itu 1, akar 4 min 3 juga 1. Berarti akar 1 ditambah 1 per 2. Akar 1 tetap 1, berarti 2 per 2. 2 per 2, maka hasilnya adalah 1. Maka inilah hasilnya 1. Oke, seperti ini limit fungsi aljabar yang soalnya ada tanda akarnya. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti dan bisa dipahami. Dari contoh 1 sampai 4 itu hanya pembanding, model soalnya seperti itu terus semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.